Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, di sini sebelum kita masuk pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau salah satu dari kalian membawakan kita dalam doa, yaitu email. Maju ke depan, membawakan kita dalam doa. Amin. Nah, baik, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, Rina, Sasa, Debbie, Email, Erikson, Setia, Pentus. Ya, hari ini semua hadir ya nak, tidak ada yang sakit. Nah baik, selanjutnya kita akan masuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Itu sebelumnya ibu ada bawa contoh ini dari anak-anak semua. Siapa yang tahu ini apa? Atau siapa yang pernah megang ini? Siapa yang pernah melihat ini? Nah, ada yang tahu anak-anak semua ini apa? Ya, nah ini adalah uang. Dan siapa tahu apa itu fungsi uang? Nah, jadi anak-anak, fungsi dari uang ini itu sebagai alat pembayaran, sebagai alat transaksi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi topik kita pada hari ini yaitu adalah fungsi dari uang. Nah, di mana fungsi dari uang ini anak-anak terdiri atas dua bagian, yaitu satu sebagai fungsi asli dan fungsi turunan. Yang dimana fungsi asli ini juga terdapat dua bagian, yaitu pertama, fungsi asli itu disebut fungsi primer dari uang. Fungsi asli ini terdiri dari tadi uang sebagai alat tukar dan uang sebagai satuan hitung, di mana uang sebagai alat tukar ini digunakan untuk mempermudah pertukaran. Nah, agar uang ini dapat berfungsi, maka harus ada kesepakatan kepercayaan masyarakat. Nah, contohnya itu bisa kita lihat seperti di pajak Horas. Kita kan melakukan pertukaran, misalnya kita membeli suatu barang, kan kita dapat melihat orang berbelanja. Nah, kita melakukan pertukaran, kita melakukan pembelian antara pedagang dengan pembeli. Nah, yang kedua itu uang sebagai satuan hitung. Nah, untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lainnya. Contohnya nih, kita juga lihat di pajak Horas. Di pajak Horas kan ada yang jual buah, jual baju, jual buku, dan banyaklah yang lainnya. Nah, kan kita tadi di sini uang sebagai satuan hitung. Nah, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Contohnya nih, 5 buah apel berbeda harganya dengan 3 buah jeruk, di mana harga 5 buah apel itu 10.000, sedangkan 3 jeruk itu 5.000. Nah, dari situ kita dapat melihat uang itu sebagai perbedaan uang itu sebagai satuan hitung, sehingga dapat membedakan perbandingan harga satu barang dengan barang yang lainnya. Nah, yang kedua itu fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang gila dikeluarkan oleh Bank Umum. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Contohnya melakukan pembayaran angkutan umum, pembayaran listrik, semualah yang bersangkutan dengan pembayaran. Ya, misalnya pembayaran uang sekolah dan lainnya lah. Nah, itu. Dan kedua, uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan. Contohnya nih, Pak Budi menjual mobilnya untuk membeli tanah. Nah, dari contoh tersebut kan bisa kita lihat Pak Budi memindahkan kekayaannya dengan menjual mobilnya untuk membeli tanah. Seperti itu contohnya.
pemindah kekayaan. Uang ini dapat berfungsi sebagai pemindah kekayaan. Nah, yang ketiga itu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli, peningkatan daya beli, permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Kejadian tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Nah, yang keempat, uang sebagai standar pencicilan utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk melakukan cicilan utang. Sekianlah materi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dan kalian dapat mempelajarinya lagi di rumah. Nah, Ibu di sini ingin memberikan tugas, yang mana tugasnya itu buatlah cerita ilustrasi yang menggambarkan fungsi uang itu sebagai alat menyimpan kekayaan dan alat pemindah kekayaan. Tadi kan contohnya udah Ibu berikan. Ibu mau kalian membuat suatu ilustrasi yang berbeda, sesuatu kayak contohnya jangan seperti yang Ibu bilang lagi. Maunya berikan contoh yang lain yang bisa kalian kembangkan atau yang bisa kalian berikan. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Yeah, yeah, Bobby Valentino.